betul begitu kan, nggak ada lagi ya. Sebenarnya memang pilihan. Kamu buka puasa di rumah kan, Nak? Ada kesukaan kamu loh. Maaf Bu, aku ada acara kantor. Oh, ya udah. Ibu, buka bareng yuk. Buat rame-rame, ini ada yang 1,5 liter. Teh pucuk harum, segarkan kebersamaan. Bahwa kalau multi stakeholder jelas. Nah, ini human security ini apa kira-kira? Ini menarik ya, membedah dari tajuk ini. Bisa diartikan human security itu adalah memang berkaitan dengan aspek keamanan secara fisikal dari human being. Artinya misalnya ya ini kebijakan ini, pencegahan dini, ekstremisme dan sebagainya terintegrasi dengan upaya membangun kamtipmas di lingkungan sekolah misalnya. Radikalisme, ekstremisme, terorisme selalu lah ini standar paparan yang disiapkan untuk saya ya. Jadi kita tahu bahwa hal ini ada, tapi bagaimana kita menyikapi ini juga jangan salah. Sekarang sudah mulai muncul merasa paling Pancasila. Jadi kita dengan gampang ngecap orang gitu. Nah, apa yang terjadi malah makin mengkristal. Jangan terlalu cepat menarik benang merah itu kemudian langsung memvonis seseorang kritik karena tidak mau bicara mengenai radical Islam. Dan ini udah pernah tuh, silakan di browse itu. Why I don't wanna call it, what does it help to call it radical Islam? Berkasnya udah unlimited pengadilan itu berkasnya. Bukan berarti ujaran kebencian nggak penting. Restoratif justice artinya they know repeat offender akan kena serious offense ya, gitu. Offender, jadi pelaku berulang kena, ya. Dan bukan nggak ada pelaku berulang, ada dan akhirnya kena gitu. Tapi sekali lagi bahwa memang kenapa ujaran kebencian ini bahaya karena dia merusak sendi-sendi kemasyarakatan kita. Sama dengan ujaran kebencian ini bisa menjadi pidana ya, betul Pak ya? Karena kalau dibiarkan itu akan kemudian menjadi permisif terhadap society ini dan merusak stability dari society, dari masyarakat. Metaverse ini saya dua, satu kepada pelaku metaverse-nya bagaimana. Saya rasa banyak juga, dan kedua kepada yang melawan sense of injustice. Makanya banyak orang pintar itu akhirnya juga frustasi. IP-nya hampir 4, nilainya bagus, tapi melihat orang nggak jelas gitu, tapi bisa duitnya bisa banyak banget, itu kan bingung. Dipamerin pula bahwa memang dunia ini tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang pintar di sekolah doang, kan gitu kan? Dan asal orang mau bekerja keras, mau kreatif ya, cuman ekstrim lah tiba-tiba sekarang. Akhirnya macam-macam. Jadi jangan salah, bahkan orang yang masuk ke dalam nilai-nilai yang keras, ya, yang kadang-kadang kita sangka nggak mungkin lah dia ini orang yang terpelajar, orang yang sangat ini, tapi mereka gampang frustasi dengan tatanan. Ini dunia udah nggak benar, artinya negara nggak benar, artinya ini udah gitu, karena yang lihatnya begitu-gitu. Di kami, saya, Polda, tentunya kita semua, Pemprov Polda mengharapkan bahwa mari kita coba benar-benar menjawab isu-isu tadi, ya, hal-hal tadi, supaya tadi kata kuncinya sustainable. Jadi beberapa kata kunci hari ini adalah pencegahan dini. Belum terjadi, kita bukan fighting extremism, kita preventing terrorism by identifying, dengan mengidentifikasi benih-benih yang bisa saja muncul di dalam ekosistem lingkungan sekolah. Dan inilah yang ingin kita lakukan, dan sustainable kata kuncinya. Kalau rekomendasinya tidak bisa diintegrasikan, maka itu tidak sustainable. Nantinya malah hanya akan menjadi one time initiative saja, gitu, dan tidak bisa berkelanjutan. Kiranya demikian, dan dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami membuka seminar nasional studi HAM mengenai pencegahan dini terhadap perilaku ekstremis
Semoga diberikan kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini pencegahan dini di lingkungan sekolah. Jadi kita tadi menyepakati bahwa definisi pencegahan dini itu artinya belum terjadi ekstremisme itu, tapi benih-benihnya yang mau kita atasi. Nah, benih-benih ini jangan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan langsung terorisme yang sebagaimana kita lihat yang diafiliasikan secara keagamaan dan lain sebagainya ya, misalnya, padahal itu kan adalah perilaku individu ya yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ajaran agama justru. Nah, ini yang kita lihat justru adalah hal-hal yang berkaitan dengan sikap-sikap yang membangun perilaku violence ya, bully ya kan, membuli, kemudian perilaku berantem dan lain sebagainya, itu juga berpotensi. Nah, disinilah makanya Pemprov kan tentunya juga memiliki dinas pendidikan. Secara langsung kewenangan kita di SMA dan SMK, tetapi kita juga ikut membina lah ya secara tidak langsung kabupaten kota dalam mengelola SD dan SMP jenjangnya. Nah, bagaimana kemudian kata kuncinya tadi berkelanjutan. Berkelanjutan artinya ojo nambahi kerjaan terlalu banyak kepada guru atau kepala sekolah. Akhirnya nggak kepegang. Terutama kalau guru kepala sekolah fokus kepada apa yang menjadi KPI, indeks kinerja utama, untuk mereka bikin pertanggungjawaban, tunjangan dan lain sebagainya, pasti hal-hal yang tambahan itu akan dikesampingkan. Maka kita harus nyari cara bagaimana ini terintegrasi ke dalam keseharian tugas. Jadi kesannya bukan nambahi kerjaan, tapi pola pikir dalam melakukan pekerjaan itu yang berubah. Gitu. Cara pandang mata kita melihat, berinteraksi dengan murid, guru dengan guru, kepala sekolah dengan guru, murid dengan guru, dan bahkan lingkungan di luar sekolah, misalnya di ekstrakurikuler, misalnya dengan wali murid gitu. Nah, inilah yang jadi peran dari Pemprov tadi adalah bagaimana ekosistem sekolah ini itu memiliki sistem yang berkelanjutan untuk mendeteksi benih-benih bagaimana sekolah misalnya punya mekanisme untuk merespon terhadap insiden-insiden yang tindakan-tindakannya mungkin kaitannya bukan ekstremisme dalam konteks potensial terorisme dan lain sebagainya, tapi perilaku-perilaku itu kan tercatat ya, guru BK pasti punya lah catatannya itu, konseling gitu. Ya. Terima kasih. Yang hadir pada hari ini ikut berpartisipasi dalam rangka menciptakan strategi kondusif, khususnya dalam rangka mencegah ekstremisme di lingkungan sekolah. Jadi ibu juga dengan anak-anaknya, anak didiknya, otomatis jangan sampai anak-anaknya atau anak didik ini nanti dia menjadi ekstrim. Kalau sudah ekstrim nanti dia menjadi radikal. Ya, pada dasarnya kami dari Pusam Surabaya sangat berterima kasih ya, karena Pak Wakil Gubernur sudah hadir dalam acara ini, kami mendapatkan support dari beliau, dan kami juga dibantu banyak oleh Pak Kespangpol Provinsi Jawa Timur, sehingga ke depan kami akan lebih semangat tentu bersama dengan teman-teman guru untuk mengawal pencegahan dini terhadap ekstremisme berbasis SARA di lingkungan sekolah. Saya kira itu pesan dan kesan kami pada. Baik, terima kasih.